Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kizral Farasandi, NIM 21000100073, Prodi Ekonomi Pembangunan, akan mempresentasikan hasil rangkuman dari buku Prinsip dari Pengelolaan. Saya merangkum 3 bab, yaitu mengelola dan melakukan, pengambilan keputusan manajerial, dan sejarah manajemen. Yang pertama, mengelola dan melakukan. 1.1. Apa yang manajer lakukan? Sifat manajemen yang interaktif berarti bahwa sebagian besar pekerjaan manajemen adalah percakapan. Ketika manajer beraksi, mereka berbicara dan mendengarkan. Studi tentang sifat pekerjaan manajerial menunjukkan bahwa manajer menghabiskan sekitar 2/3 sampai 3/4 waktu mereka dalam aktivitas verbal. Percakapan verbal ini, menurut Eccles dan Nohria, adalah sarana di mana manajer mengumpulkan informasi tetap di atas segalanya, mengidentifikasi masalah, menegosiasikan makna bersama, mengembangkan rencana, menggerakkan sesuatu, memberi perintah, menegaskan otoritas, mengembangkan hubungan, dan menyebarkan gosip. 1.2. Peran yang dimainkan manajer. Dalam studi Money Mintzberg tentang manajer dan pekerjaan mereka, ia menemukan mayoritas dari mereka berkerumun di sekitar 3 peran manajemen inti, yaitu peran antar pribadi, peran informasi, dan peran keputusan. 1.3. Karakteristik utama dari pekerjaan manajer. Tanggung jawab manajerial meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian, pemindaian lingkungan, pengawasan, koordinasi, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, konsultasi internal, dan pemantauan produk dan layanan. Tanggung jawab ini berbeda menurut tingkat dalam hierarki organisasi dan menurut departemen atau fungsi. Manajer abad ke-21 akan berbeda dari kebanyakan manajer saat ini dalam 4 hal. Intinya, dia akan menjadi ahli strategi global, ahli teknologi, politisi yang baik, dan pemimpin motivasi utama. Yang kedua, pengambilan keputusan manajerial. 2.1. Gambaran umum pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan manajerial seringkali dicirikan oleh kompleksitas, informasi yang tidak lengkap, dan batasan waktu, dan jarang ada satu jawaban yang benar. Kadang-kadang, 50 bab 2, pengambilan keputusan manajerial, ada beberapa pilihan baik, atau beberapa pilihan buruk. Dan manajer harus mencoba memutuskan mana yang akan menghasilkan hasil paling positif, atau hasil negatif paling sedikit. Manajer harus mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi dari setiap keputusan dan menyadari bahwa seringkali ada banyak pemangku kepentingan dengan kebutuhan dan preferensi yang saling bertentangan sehingga seringkali tidak mungkin untuk memuaskan semua orang. Akhirnya, pengambilan keputusan manajerial terkadang memiliki implikasi etis dan ini harus dipertimbangkan sebelum mencapai keputusan akhir. 2.2. Bagaimana otak memproses informasi untuk membuat keputusan sistem reflektif dan reaktif. Otak memproses informasi untuk membuat keputusan menggunakan salah satu dari 2 sistem. Sistem logis, rasional, reflektif, atau sistem cepat dan reaktif. Sistem reflektif lebih baik untuk keputusan yang signifikan dan penting. Ini umumnya tidak boleh terburu-buru. Namun, sistem reaktif dapat menyelamatkan nyawa ketika waktu sangat penting dan dapat menjadi jauh lebih efisien jika didasarkan pada pengalaman dan keahlian yang dikembangkan. 2.3. Keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang didasarkan pada kriteria yang dipahami dengan baik. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mencapai solusi. Manajer dapat menetapkan aturan dan pedoman untuk keputusan terprogram berdasarkan fakta yang diketahui, yang memungkinkan mereka mencapai keputusan dengan cepat. Keputusan yang tidak terprogram membutuhkan lebih banyak waktu untuk diselesaikan. Pengambilan keputusan mungkin perlu melakukan penelitian, mengumpulkan informasi tambahan, mengumpulkan pendapat dan ide dari orang lain, dan sebagainya. 2.4. Hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Ada banyak hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Manajer terbatas dalam kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi dan komprehensif.
dan mereka terbatas dalam kemampuan mereka untuk memproses semua informasi yang tersedia secara kognitif. Manajer tidak selalu dapat mengetahui semua hasil yang mungkin dari semua opsi yang mungkin, dan mereka sering menghadapi kendala waktu yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan semua informasi yang ingin mereka miliki. 2.5. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Manajer cenderung menjadi lebih baik dalam pengambilan keputusan dengan waktu dan pengalaman yang membantu mereka membangun keahlian. Heuristik dan satisficing juga bisa menjadi teknik yang berguna untuk membuat keputusan terprogram dengan cepat. Untuk keputusan yang tidak terprogram, seorang manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya dengan memanfaatkan berbagai teknik lainnya. Mereka juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis bukti, melakukan penelitian, dan mengumpulkan data dan informasi yang menjadi dasar keputusan. Manajer yang efektif juga berpikir kritis tentang kualitas bukti yang mereka kumpulkan. Dan mereka dengan hati-hati mempertimbangkan hasil jangka panjang dan implikasi etis sebelum membuat keputusan. 2.6. Pengambilan keputusan kelompok. Kelompok dapat membuat keputusan lebih baik daripada individu karena anggota kelompok dapat menyumbangkan lebih banyak pengetahuan dan keragaman perspektif. Grup akan cenderung menghasilkan lebih banyak opsi juga yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Selain itu, melibatkan orang dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi mereka dan dapat meningkatkan sikap mereka tentang keputusan yang dibuat. Namun, kelompok terkadang gagal menghasilkan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan sebagai akibat dari pemikiran kelompok, konflik, atau penekanan perbedaan pendapat. 3. Sejarah manajemen. 3.1. Asal mula manajemen. Kita dapat melacak konsep manajemen dari perkembangannya di bawah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memberikan konsep penulisan dan pencatatan yang memungkinkan ekonomi perkotaan berkembang, yang pada gilirannya mengarah pada pendirian usaha kecil. Orang Mesir membantu memelopori ide-ide spesialisasi, tenaga kerja, rentang kendali, dan hierarki komando. Sun Tzu mengembangkan subdivisi, berbagai peringkat otoritas, dan koordinasi. Orang-orang Yunani dan Romawi membangun pelopor perusahaan dan serikat pekerjaan modern. 3.2. Renaissance Italia. Perang salib dan berbagai pengembara membawa pengetahuan baru baik dari masyarakat Muslim maupun Cina. Selain itu, ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor-faktor ini menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awalnya di Italia. Perkembangan mesin cetak memiliki distribusi ide-ide ini di seluruh Eropa. Renaissance melihat kebangkitan kembali perdagangan. Renaissance juga melihat perkembangan ide korporasi dan akuntansi double entry. Faktanya, beberapa perusahaan multinasional pertama memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia. 3.3. Revolusi industri. Revolusi industri adalah produk dari kombinasi faktor termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan transportasi, revolusi pasar, dan teknologi. Selain itu, sarjana seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide-ide pembagian kerja, spesialisasi, dan koordinasi dalam sebuah perusahaan, memungkinkan untuk pengembangan pabrik. Pergeseran ekonomi ini menciptakan kebutuhan akan manajer. 3.4. Manajemen buatan Taylor. Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu. Henry Gantt mengembangkan bagan terkenalnya yang memungkinkan para manajer melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Frank dan Lillian Gilbert menambahkan studi gerak ke manajemen waktu Taylor. 3.5. Manajemen administrasi dan birokrasi. Henry Fayol dan Mark Weber membuat kontribusi penting untuk pengembangan pemikiran manajemen. Fayol 80 bab 3 sejarah manajemen berfokus pada manajer puncak dan Weber berfokus pada manajer menengah. Teori administrasi Fayol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Dia menekankan perlunya tindakan kolektif dan visi dari manajemen puncak. Weber mengembangkan gagasan bahwa organisasi harus diformalkan dan legalistik dalam operasi mereka. 3.6. Gerakan hubungan manusia. Elton Mayo mencatat peran motivator dan sikap non-moneter
Dalam hal tempat kerja, Bernard mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian, Follett mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. 3.7. Kontingensi dan manajemen sistem. Manajemen sistem mengembangkan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya, karena organisasi memerlukan sumber daya dari lingkungan. Ini membatasi apa yang dapat dilakukan manajer. Sekolah kontingensi menjelaskan bahwa tidak ada hubungan universal dalam manajemen, karena berbagai variabel yang mempengaruhi hubungan. Manajemen modern didasari pada teori. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.